جماعة ولا جماعة إلا بالإمارة ولا إمارة إلا بالطاعة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA MH yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Bapak Hilman SH, yang kami hormati Bapak Camat Pulau Panggung, yang kami hormati Bapak Kepala Pekon Bapak Dwi Sugianto beserta staf jajarannya, dan yang kami hormati para tamu undangan beserta wali santri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara demi acara kita laksanakan, marilah kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah agar kita semua bisa mendapatkan barokah dan petunjuk dari Ummul Quran, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar, penuh hikmah, tanpa aral suatu rintangan apapun. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah ila hadihin niyah wal Quran Hidayatus Sholawat yang ke-7 pada hari ini, Minggu 20 Juli 2025, dengan tema menghidupkan bumi mati dengan harapan baru warisan leluhur bersama Ngaji Tani Nutrisi Blitar berdasarkan kitab Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kiai Budi Wijianto dari Blitar, yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Ahmad Suronto, pengasuh Ponpes Hidayatul Sholawat, Pak Camat dan Uspika Kecamatan Pulau Bandung yang hadir, yang saya hormati Kakon dan aparat Pekon Wai Ilahan yang saya hormati, Kakanda Juanto, ini tokoh dari Pugung yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir. Mohon maaf saya tidak sebelum satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada kesempatan ini. Ibu-ibu, para hajah, para calon hajah yang saya hormati dan saya doakan semoga selalu sehat, insya Allah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, bahwa sampai pagi hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan diberikan bermacam-macam nikmat. Sekaligus hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka menghadiri pengajian akbar dalam rangka harlah Pondok Pesantren Hidayatul Sholawat ke-7 Pekon Wai Ilahan Kecamatan Pulau Panggung. Mudah-mudahan kebersamaan kita, pertemuan kita, silaturahmi kita ini terjadi karena semata-mata kehendak dan izin Allah SWT, sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan dalam pertemuan ini akan terkabulkan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pagi hari ini akan mendapat syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin sekalian, pertama tentu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya
acara pengajian akbar ini, dan saya ucapkan selamat kepada pimpinan, pengasuh, para ustadz, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Hidayatul Sholawat yang pada hari ini memperingati harlah ke-7 Pondok Pesantren. Saya berdoa semoga Pondok Pesantren ini semakin maju dan berkembang setelah membawa dampak positif bagi Pekan Wailahan dan sekitarnya dalam membangun nuansa yang gamis. Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama Pak Kiai yang dari Blitar, memang saya ini baru berapa bulan Pak Kiai, tapi memang saya tidak ada tujuan lain. Nama itu saya pulang kampung, saya kelahiran sini di Lampung, di Tanggamus. Tapi saya besarnya di perantauan. Jadi kembali ke Lampung ini, ke Tanggamus ini tidak ada cara lain kecuali dengan nama itu ibadah. Bagaimana caranya untuk mengangkat harkat derajat warga Tanggamus. Warga Tanggamus ini, baik orang Lampung, orang Jawa, orang Sunda, orang Sumendo, itu adalah ahli waris yang sah atas Tanggamus ini. Oleh karena itu, saya pulang dengan nawa itu tadi ibadah, ingin mengangkat. Maka ketika kemarin Pak Ustadz datang, ditemani oleh saudara saya, bahwa akan ada harlah di sini, sekaligus ada Pak Kiai yang akan datang, sekaligus akan membawa misi untuk pertanian pada petani. Saya bilang insya Allah saya hadir. Walaupun saya hadir, sebenarnya saya akan cepat waktu, walaupun sedikit saya hadir ke sana, saya harus hadir. Karena ini ada untuk mengangkat harkat martabat petani. Ini, karena niatnya ini. Karena ceritanya bahwa ada Pak Ustadz, Pak Kiai dari Blitar yang akan mengangkat harkat, mendorong, memfasilitasi, akan mempelajari, mengedukasi petani di Kabupaten Tanggamus khususnya wilayah supaya mereka bisa produktif dalam pertanian. Karena inilah kelemahannya Pak Kiai selama ini. Kita ini di Tanggamus ini 80%, 70-80% petani. Jadi kalau petani itu mandek, tidak punya usaha, tidak punya penghasilan, otomatis nggak ada peredaran uang di Tanggamus. Tidak ada peredaran uang, Bu. Kalau petani itu hasilnya susah, nggak ada petani, nggak ada ini, karena kita semua petani, kita miskin, akhirnya tidak ada peredaran uang. Di pasar sepi, di mana-mana sepi. Makanya Bapak Ibu, ini kesempatan saya ini, saya akan sampaikan ini. Ingat waktu zaman Pak Harto, petani itu didatangin, sampai Ilahan sini didatangi oleh tokoh-tokoh petani. Alat pertanian dibantu. Terus pupuk dibantu, terus apalagi dibantu, subsidi segala macam dibantu, tenaga ahli dibantu ke petani. Bagaimana setelah itu, apa hasilnya? Ternyata petani itu semua berproduksi positif, mereka berhasil. Pasar ada, ibu pernah ke pasar susah. Yang tukang panggul itu Pak, yang tukang manol di wilayah ini kan ada dulu yang dorong itu dorong sepeda bawa kopi, itu bisa nyekolahkan anaknya. Yang bawa kuda itu bisa nyekolahkan anaknya. Yang jual sayuran itu laku di pasar, betul nggak Bu? Nah sekarang petani cari pupuk susah. Bagaimana mungkin petani itu bisa hidup? Bagaimana mungkin dia bisa menghidupkan hasil pertaniannya kalau pupuk pun susah? Kalau pupuk sudah susah, dia tidak punya penghasilan, bagaimana mungkin dia bisa nyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi atau sampai apapun? Ya kan? Sekolah susah kan? Ini sudah berjalan 15 tahun sampai 20 tahun Pak Kiai. Maka saya tergerak, saya bilang. Saya bilang nggak ada yang akan berpikir positif, nggak ada yang berpikir itu. Yang paling betul-betul insya Allah akan itu diijabah oleh Allah niatnya, kalau dia memang niatnya betul-betul nanti tulus.
innamal amalu binniyati. Kalau kita niat kita baik, tiap kita ada ibadah, insya Allah inspirasi itu akan turun di otak kita. Apa yang harus kita kerjakan? Itu. Jangan. Nah, oleh karenanya saya pulang di Padang. Dan sejalan dengan itu saya memang mau membangun pertanian yang ada di Tenggamus ini. Saya akan carikan jalan keluarnya. Apa saya akan carikan bantuan seperti apa? Alhamdulillah. Karena nyawa itu saya memang nyawa itu ibadah. Saya belum apa-apa sudah mau dibantu oleh Pak Kiai ini. Masalah mengangkat harkat petani. Ini memang sejalan dengan niat saya. Insya Allah. Jadi tolong ibu-ibu doakan supaya kita semua sehat, selalu dalam keadaan istiqomah. Insya Allah apa yang kita cita-citakan dalam rangka ibadah ini akan bawa kemaslahatan untuk kita semua. Ya, doakan Bu. Nah itu supaya pasar itu ramai lagi. Ibu pasar enak, melihat pasar enak, jual sayuran di jalan jadi. Kalau sekarang duit aja susah. Nggak ada perputaran duit di dunia ini karena kita 80% itu adalah petani di Tenggamus ini. Nggak pernah ada duit mau datang ke sini kecuali mau beli kopi, mau beli padi. Kalau kopinya nggak ada, duit mau apa datang ke sini? Nggak ada. Emang duit itu nggak ada mata dia lihat apa yang mesti beli di situ kan ya. Ternyata kita kopi nggak jalan, padi nggak jalan, ini nggak jalan, mau apa duit datang ke sini? Kalau duit sudah nggak datang ke sini apa Pak kita Pak? Gimana? Miskin kita. Nah mulai hari ini saya kasih tahu sama Bapak Ibu semua, mulai tahun depan ini tidak ada lagi ibu jual kopi dibawa dari lahan ini dibawa kemana nggak tahu kemana, dijual, ditumbuk, sudah itu dijemur, dijual, dibawa orang kemana nggak tahu. Tetangga yang tadinya ibu yang punya rumah, yang punya kebun kopi lebar di sini, tetangganya tidak punya apa-apa, ibu jual kopi sebanyaknya sebesar-besarnya, tetangga tidak bisa merasakan apa-apa, tidak pernah. Mana mau minta kecuali dikasih. Mau minta nggak ada haknya mereka udah. Sudah itu pemerintah juga nggak dapat apa-apa. Tengkulak yang besar terima petani besar kopi itu berton-ton dibawa sama dia, dijual sama orang, dibawa ke nggak tahu ke Surabaya kemana. Apa pemerintah dapat duit di situ? Nggak ada. Pajak nggak ada bisa ditarik situ. Masa mau ngajakin petani yang jual kopi? Kan nggak mungkin. Tetangganya yang susah, yang nggak makan, mau minta-minta sama yang punya kopi, yang jual kopi itu? Enggak. Nah makanya mulai tahun depan ini saya terapkan tidak ada lagi jual kopi itu mentah dibawa orang kemana tahu prosesnya. Kita membuatkan pabrik di sini. Kita akan datangkan nanti investor, pengusaha. Saya ini latar belakangnya pengusaha. Jadi memang saya tahu punya teman-teman pengusaha. Saya buat pabrik di sini. Kalau pabrik ada di sini nanti kopi, Bapak jual kopi yang pabrik yang modern. Jual itu Bu, begitu mau dipanen kopi, langsung masuk ke tengkulak langsung masuk, tidak usah dijemur, tidak usah ditumbuk, nggak ada risiko. Harga bersaing pasti lebih bagus. Ya. Bawa bulat-bulat itu kopi itu habis diputil, habis itu langsung ke kopi itu, nanti pabrik itu yang akan memilah-milahnya. Mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang basah, mana yang kering. Ada opernya di situ lengkap. Ini modern. Dan ini sudah dipraktekkan orang di negara-negara lain. Udah dipraktekkan. Kerjaan saya tukang keliling. Lihat, nah itu. Nanti ibu-ibu begitu dia udah jual itu dan dikelola, sudah tinggal pikirkan bagaimana memupuk kebun kopi yang selanjutnya. Nggak perlu nunggu kering. Nggak perlu itu, resikonya banyak betul itu. Mana tak hujan, mana nggak tidur, kita nunggu karena takut hujan. Anak-anak mau sekolah, nggak boleh sekolah dulu, tunggu ini takut hujan, takut ada apa, kan gitu. Ini betul. Nanti itu padi atau kopi ya, kopi semua, kelapa, pohon kelapa, kita banyak kelapa. Kelapa nggak boleh dijual lagi untuk dibawa orang. Ada pabriknya di sini nanti. Insya Allah, doakan ini. Jadi semua manfaat kita, semua kita manfaatkan. Kalau ada pabriknya di sini, ya, itu pemerintah bisa narik pajak. Terus ada ketentuan dalam undang-undang, itu setiap ada pabrik, ada usaha, itu mengeluarkan CSR, Corporate Social Responsibility.
Itu berapa persen dari keuntungannya harus dikeluar, kepentingannya untuk dana sosial kepada lingkungan, kepada masyarakat di lingkungan itu. Makanya saya bilang tetangga tadi yang nggak punya kopi, yang nggak punya itu, dia kebagian otomatis dari pemerintah tadi. Karena itu ada kewajiban perusahaan itu. Sudah itu pemerintah dapat lagi pajak dari pabrik itu. Pajak yang dapat pemerintah itu untuk membangun di Tenggamus. Iya kan? Orang-orang kita kerja lagi di situ. Bagaimana untungnya coba? Untung nggak? Baik nggak itu? Nah itu yang kita mau tempuh. Semua kita tempuh harus begitu. Pabrik coklat, pabrik kelapa, kelapa itu harus kita proses di sini. Saya akan mengaitukan itu. Ini yang di Hulu Belu di sini wilayah ini. Nestle kan, Nestle ya. Saya mau tawarkan ke Nestle. Nestle, kamu mau buat pabrik nggak di sini? Kalau kamu mau buat pabrik ya udah kita yang buat pabrik. Iya betul, kita tawar. Nggak ada kita mau ngambil suruh dia buat pabrik. Kita yang buat pabrik kalau memang dia nggak mau. Supaya masyarakat saya kena tanggung jawab moral. Saya mulai dari tahun ini sampai 5 tahun yang akan datang, saya bertanggung jawab penuh atas kemaslahatan, atas kesejahteraan, atas ini masyarakat Tenggamus. Karena saya sudah dipilih 78%. Makanya saya tidak pernah akan sia-sia, saya tidak pernah ada pertimbangan. Kalau ada pejabat yang kurang ajar, pejabat yang merugikan masyarakat, saya usir dia. Ada. Dari level apapun. Kalau dia tidak membantu masyarakat, tidak membantu ini, kita pergikan. Saya nggak perlu pertimbangkan dia ada beberapa gelintir orang. Coba, camat berapa orang camat di Tenggamus ini? 20. Iya kan? 20. Yang milih saya 80%, 74% dari 600. 400 ribu, masa saya ngobrol 400 ribu orang gara-gara 20 orang ini? Iya kan? Iya. Atau pejabat, ada berapa pejabat di Tenggamus ini? Ada berapa puluh? Coba. Makanya saya bilang saya nggak ada rasa ragu, rasa tega atau nggak tega. Saya bebat kalau sampai tidak mau mengikuti aturan untuk membangun masyarakat Tenggamus. Nggak ada itu hal itu. Nah itulah Bapak Ibu, para kiai ya, para ustadz di sini saya mendukung sekali. Ini saya salut karena inilah cikal bakal masa depan daripada Tenggamus ini. Untuk anak-anak yang di santri-santri inilah itu mendidik secara psikologis untuk karakter. Insya Allah kalau karakter agamais yang akan diinikan nanti besarnya, mereka akan betul-betul mereka akan tawadu dalam mereka membangun, membela orang tuanya, membela tanah airnya, membela itu keluarganya yang ada di sini pasti. Insya Allah. Makanya saya dukung Pak Ustadz nanti. Makanya saya bilang kalau ada pabrik ya, pabrik di sini itu ada dana CSR. Dana CSR itu bukan hanya untuk itu, untuk lingkungan jalan segala macam, termasuk ini sosial. CSR itu corporate social responsibility. Ya berarti itu sosial termasuk pesantren seperti ini dibantu dari uang itu. Nanti semua dan ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingatkan di sini, jangan sampai ada anak kita yang tidak sekolah sampai SMA karena tidak punya uang. Lapor pada bupati. Itu. Berapapun orangnya, siapapun orangnya yang ada di masyarakat kamu, saya nggak mau tahu. Harus sampai SMA mereka harus sekolah. Lapor kepada kita, lapor kepada kepala desa, kepala pekan, lapor kepada camat lapor kepada sana. Insya Allah kita akan adakan. Itulah gunanya kita pabrik-pabrik ada di sini nih. Karena dana nanti banyak sekali dana itu. Apa gunanya dana? Kalau bukan untuk membesarkan orang-orang kita, untuk membesarkan keturunan kita di sini. Kita ini cuatannya Pak Kiai, kita ini sudah umur sekian Bu, nggak ada amanah lain dari Allah kecuali kita disuruh tawadu dan memikirkan anak-anak cucu kita yang akan kita tinggalkan. Ya kan? Nggak ada misi lain dari Allah itu kita kecuali kita tawadu, kita untuk memikirkan itu kita, terus memikirkan masa depan daripada anak cucunya akan kita tinggalkan karena kita akan dipanggil. Jadi kalau selama ini Bapak, saya pulang karena saya paham betul ini bakal terjebak ini anak cucu kita ini di Tenggamus ini bakal hancur kalau ini nggak diteruskan, maka saya pulang inilah karena saya sadar betul sangat dilaknat Allah kita kalau nggak memikirkan masa depan anak-anak kita. Kalau kemarin kita ini karena gara-gara apa dipikir wah hebat,
ini segala macam, nggak sadar kalau anak cucunya udah jadi korban, jadi kerjaan, nggak tamat SMA, jadi cari kerjaan di Tangerang, ya kan? Nah itu, jadi itulah, insya Allah kita bekerja sama, Pak Ustadz bisa memberikan sosialisasi, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar ini, supaya betul-betul kita istiqomah, kita kerja betul-betul untuk memikirkan masa depan anak-anak kita. Nggak ada lain masa depan anak-anak kita itu kecuali kita sekolahkan dia, kita adakan benda-benda untuk kepentingan dia, untuk kepentingan mereka. Ya kan? Ya, saya kira itu, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya sampaikan ucapan selamat kepada pesantren yang telah ulang tahun ya, yang ke-7 hari ini. Insya Allah ke depan nanti kita koordinasi. Jangan pernah ini, karena memang masa depan masyarakat itu adalah tanggung jawab pesantren, tanggung jawab kita. Lebih-lebih pemerintah bertanggung jawab penuh. Bersyukur kalau ada ustadz yang menginisiasi untuk memimpin, untuk mendidik anak keturunan Tenggamus. Saya sangat menghargai. Insya Allah, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Insya Allah. Dan saya berharap kita sama-sama, karena tagline-nya Pak Kiai di sini ini jalan lurus, siratal mustaqim. Jadi jalan lurus, insya Allah kita terapkan budaya kerja jalan lurus yang merupakan cerminan niat untuk kembali meluruskan tujuan hidup dalam pengabdian dan menjalankan aktivitas keseharian kita. Budaya jalan lurus dapat diterapkan oleh kita semua, mulai dari pribadi, keluarga, serta lingkungan keseharian kita. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, Pak Kiai, saya tidak bisa lebih terus untuk mengikuti acara ini karena ini betul-betul sudah terlihat jadwal saya jam-jamnya, tapi ini saya serahkan betul-betul. Ketika mereka datang, mereka mengatakan Pak Kiai akan membantu dalam rangka untuk memberikan pencerahan pada masyarakat dalam rangka terkait dengan pertanian. Saya bilang saya harus datang, tunggu sebentar. Mungkin saya mohon maaf dari kemarin dan saya ngomong, saya hanya datang menyampaikan sambutan, sudah itu saya akan lanjutkan yang itu lain. Kemarin saya tadi sudah tunda, tunggu 1 jam mundur. Nah itu Pak Kiai. Jadi terima kasih pada Pak Kiai yang sudah bersedia untuk membantu masyarakat kami di sini Tenggamus. Insya Allah nanti kapan-kapan Pak Kiai suatu waktu nanti diajak mampir ke kantor kapan nanti ya. Saya tutup dengan pantun ini. Naik perahu melaju cepat sampai di pantai yang dituju. Selamat harlah ke-7 Perpes Hidayatul Sholawat. Semoga berkah makin berkembang dan maju. Hidup ini banyak ujian. Harus ikhtiar dan berdoa pada Tuhan. Kalau sudah dengar pengajian, hati jadi adem, tenangkan pikiran. Ya. Yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, saya mohon maaf barangkali hal yang kurang berkenan. Ya, sekali lagi saya tekankan, mari kita sama-sama hidupkan untuk pertanian kita. Tidak ada jalan lain kita. Dan saya mengingatkan lagi, kalau ada anak keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, tolong lapor kepada kepala pokon, kepala pokon lapor kepada camat, lapor kepada pemerintah. Insya Allah kita akan, nggak ada itu, kita harus kita tangani itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dahrak warfa'na lak
Namun dalam imanku jangan hadapkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu. Dari beberapa kecamatan, dari Ulu Belung, dari Pulau Panggung, Naningan, dan Sukerjo, intinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari jauh-jauh dari Jawa Timur, mudah-mudahan bisa memberi kemanfaatan untuk kita semuanya. Untuk parti yang sama-sama kita cintai ini, cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah rasa mahabbah kepada junjungan kita Nabi Agung Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, salawatullah alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, alaika salawatullah kauni unsu wa sururun qad kajajan alaika fadruku li ubi jamali faghfir ya habib salam alaika marhaban marhaban ya habib Allah sallallahu ala Muhammad marhaban